Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fafia Nurlaili Haryono. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran ilmu pendidikan Islam, yaitu yang berjudul Pendidik dalam Pendidikan Islam. Nah, apa itu pengertian pendidik? Pendidik adalah orang yang memiliki ilmu lebih tinggi daripada anak didiknya. Pendidik bisa juga dikatakan sebagai ulama jika dia rajin beribadah dan berakhlak mulia. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu itu adalah jiwa agama Islam dan tiang iman. Barang siapa yang mengejar ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan pahalanya. Dan barang siapa mempelajari ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan apa-apa yang tidak ia ketahui. Hadis riwayat Abu Syekh. Menurut eksentasi, pendidik merupakan orang yang harus dihormati setelah orang tua. Ada sebuah pepatah yang mengatakan orang tua adalah guruku di rumah dan guru adalah orang tua di sekolah. Lalu, makna pendidik dalam Islam itu apa? Pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab atas perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didiknya, baik potensi efektif, kognitif, maupun psikomotrik. Lalu, potensi efektif itu apa? Potensi efektif itu adalah potensi rasa. Lalu, konektif. Konektif itu adalah cipta, dan psikomotrik itu adalah karsa. Dan dalam pendidikan juga ada jenis-jenisnya. Maksudnya jenis-jenis pendidik itu sendiri, yaitu ada 6 macam. Yang pertama ustadz, yang kedua mu'alim, yang ketiga murabi, yang keempat mursyid, yang kelima mudaris, dan yang terakhir adalah muadib. Yang pertama dulu, pengertian dari ustadz itu apa? Ustadz adalah orang yang berkomitmen dengan profesionalitas terhadap mutu, proses, dan hasil kerja. Yang kedua yaitu mu'alim. Maksudnya mu'alim pengertiannya itu apa? Orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan. Lanjut, yang ketiga yaitu murabi. Orang yang mendidik peserta didik agar mampu berkreasi. Lalu yang keempat, mursyid. Apa itu mursyid? Mursyid adalah orang yang mampu menjadi panutan atau teladan dan konsultan bagi peserta didiknya. Yang kelima yaitu mudaris. Mudaris ini memiliki arti orang yang memiliki kepekaan atau berusaha mencerdaskan peserta didik serta melatih keterampilan sesuai bakat dan kemampuannya. Dan yang terakhir ada muadib, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Lalu ada keutamaan seorang pendidik dalam pendidikan Islam itu. Yang pertama adalah dalam Islam, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan atau biasa disebut guru sangat luhur kedudukannya di sisi Allah daripada yang lainnya. Jadi bisa dibilang guru itu adalah orang yang mulia gitu. Ada juga firman Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu
fangshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua adalah pendidik dalam pendidikan Islam itu penting dan terhormat, seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali, yaitu siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan penting, maka hendaknya memelihara adab dan sopan santun dalam tugas ini. Dan yang terakhir adalah pendidik itu setingkat dengan derajat seorang rasul atau guru itu loh, derajatnya itu hampir sama dengan rasul. Kok bisa? Jadi sebagaimana perkataan Al-Syauqi, yaitu berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir merupakan seorang rasul. Tugas dan tanggung jawab pendidik dalam Islam itu ada 8 pendapat. Yang pertama, menurut Peters, tugas dan tanggung jawab pendidik dalam agama Islam itu apa? Yaitu sebagai pengajar, pembimbing, dan administrasi. Yang kedua, menurut Armstrong, yaitu tanggung jawab dalam pengajaran, memberikan bimbingan, mengembangkan kurikulum, mengembangkan profesi, dan membina hubungan dengan masyarakat. Lalu yang ketiga, menurut Uzair Isman, yaitu guru memiliki 3 jenis tugas, yaitu yang pertama, tugas dalam bidang profesi, meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Yang kedua, tugas dalam bidang kemanusiaan, guru harus dapat menjadi orang tua kedua bagi peserta didik atau para murid. Yang ketiga, tugas dalam bidang kemasyarakatan, di mana guru berkewajiban mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila serta mencerdaskan bahasa Indonesia. Yang keempat, menurut Piet Al-Sahertian DKK, tugas guru itu ada 3. Yang pertama, tugas profesional, 2, tugas personal, dan ketiga, tugas sosial. Yang pertama, tugas profesional itu meliputi menguasai pengetahuan, menguasai psikologi anak, dan sebagai penanggung jawab disiplin anak, penilai dan konselor terhadap kegiatan siswa, dan penghubung sekolah dengan masyarakat. Lalu tugas personalnya itu meliputi apa? Tugas personal itu yaitu sebagai pemberi contoh dan mampu menampakkan sosok guru yang baik, memiliki konsep dan pribadi yang baik. Dan tugas sosialnya itu yaitu guru harus punya komitmen terhadap masyarakat dalam peranannya sebagai agen pembaharuan. Yang kelima, menurut C.C. Wijaya, tanggung jawab guru meliputi bidang moral, pendidikan di sekolah, bidang kemasyarakatan, dan bidang keilmuan. Yang keenam, menurut Ammar Hemalik, tanggung jawab guru itu meliputi menuntut murid belajar, turut serta membina kurikulum di sekolah, melakukan pembinaan terhadap diri siswa, memberikan bimbingan, melakukan diagnose kesulitan belajar dan kemajuan belajar,
menyelenggarakan penelitian, mengenal masyarakat, dan ikut serta aktif menyukseskan pembangunan dan membantu terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa dan perdamaian dunia. Menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila, lalu meninggikan profesional guru. Yang ketujuh, menurut Abdullah Ulwan, yaitu seorang ilmuwan muslim yang berpendapat tugas guru adalah melaksanakan pendidikan ilmiah karena ilmu mempunyai pengaruh pembentukan kepribadian dan emansipasi harkat manusia. Tugas guru itu merupakan lanjutan dan kesamaan dengan tugas orang tua. Dan yang terakhir, menurut Abdurrahman Al-Nahlawi, tugas guru itu ada tugas pensucian dan tugas pengajaran. Tugas pensucian itu apa? Tugas pensucian yaitu mengembangkan dan membersihkan jiwa peserta didik agar dapat mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkannya dari keburukan, dan menjaga agar tetap dalam fitrahnya. Lalu tugas pengajaran itu yang bagaimana? Tugas pengajaran yaitu menyampaikan berbagai pengetahuan dan pengalaman terhadap peserta didik untuk diterjemahkan dalam tingkah laku kehidupannya. Jadi dari beberapa pendapat yang saya sebutkan tadi, intinya tugas seorang guru itu bukan hanya ada di dalam sekolah, namun di luar sekolah juga. Tugas sekolah itu yang berkaitan dengan pembelajaran, pengajaran ilmu pengetahuan, serta pembentukan kepribadian peserta didik. Sedangkan tugas di luar sekolah itu seperti apa? Yaitu berkaitan dengan hubungan masyarakat dan peran serta posisi di masyarakat. Selanjutnya adalah kode etik seorang pendidik dalam pembelajaran. Yang dimaksud kode etik itu apa? Kode etik adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan antara pendidik dan anak didik, orang tua, anak didik, koleganya, serta dengan atasannya. Yang pertama adalah hubungan guru dengan murid, yaitu yang pertama, guru selaku pendidik hendaknya selalu menjadikan dirinya itu sebagai suri tauladan atau panutan yang baik bagi anak didiknya. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas harus dijiwai dengan kasih sayang, adil, serta menumbuhkannya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga yaitu guru seyogianya tidak memberi pelajaran tambahan kepada muridnya sendiri dengan memungut bayaran. Yang keempat adalah menerima segala problem anak didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah. Yang kelima, bersifat lemah lembut dalam menghadapi anak didik yang IQ-nya rendah serta membinanya sampai taraf maksimal. Yang keenam, menerima kebenaran anak didik yang membantahnya. Hubungan guru dengan sesama guru, yaitu di dalam pergaulan sesama guru, hendaknya bersifat terus terang, jujur, dan sederajat. Terus, di dalam menunaikan tugas dan memecahkan persoalan bersama, hendaknya saling tolong-menolong dan penuh toleransi. Lalu, guru hendaknya mencegah pembicaraan yang bersifat sensitif yang berhubungan dengan pribadi sesama guru. Lanjutnya adalah hubungan guru dengan atasannya, yaitu guru wajib melaksanakan perintah dan kebijaksanaan atasannya. Terus, setiap saran dan kritik kepada atasan harus diberikan melalui prosedur dan forum semestinya. Dan jalinan hubungan antara guru dan atasan hendaknya selalu diarahkan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama. Sekarang hubungan guru dengan orang tua murid, yaitu antara lain, guru hendaknya selalu mengadakan hubungan timbal balik dengan orang tua atau wali anak
dalam rangka kerjasama untuk memecahkan persoalan-persoalan di sekolah dan pribadi anak. Lalu, segala kesalahpahaman yang terjadi antara guru dan wali murid hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Lanjutnya, hubungan guru dengan masyarakat, yaitu guru hendaknya bisa beradaptasi dengan lembaga serta organisasi-organisasi di dalam masyarakat yang berhubungan dengan pendidikan. Dan guru hendaknya melayani dan membantu masyarakat memecahkan masalah-masalah yang timbul di masyarakat sesuai fungsi dan kemampuannya. Dan untuk yang terakhir, peran pendidik dalam pengajaran yaitu ada 5. Yang pertama, penyampai atau penyajian pelajaran. Kedua, pemahaman landasan dan tujuan pendidikan. Yang ketiga, pengelolaan bahan pembelajaran. Yang keempat, pemilih dan penyaring bahan pembelajaran. Yang kelima, teladan bagi siswa, evaluator, serta memberikan dorongan atau motivator. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.